Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng gue Herjunno Syaputra dan aku Lukman Nurja. Kita ketemu di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Kita salam dulu dong. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, ya Kak Juno. Yes. Oke. Sebelum mulai kita kasih Kak Juno. Ya. Oke, sebelum mulai kita kasih tahu lagi Kak Juno ke audiens podcast kita tuh tayangnya di mana aja nih. Oke, nggak bosan-bosan Kak Juno mengingatkan. Jangan dan pernah juga bosan. Tidak bosan-bosan Kak Juno menghadapi adik Lukman yang kadang membuat Kak Juno puasanya sangat berpahala ini. Ya, Instagram, Twitter dan juga TikTok, Facebook Partai Perindo @partai_perindo, RCTI Plus, Okezone, Sido News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo dan juga website-nya Partai Perindo. Oke. Bagaimana Lukman kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sehat ya, walafiat ya. Kita kayaknya dangdut. Iya. Kayak Bang Roma sama Umi ya. Ini lagi dingin banget. Iya emang dingin. Studio kita agak dingin, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting hatinya jangan dingin. Oke. Kenapa kalau hatinya dingin? Ribet. Gitu ya. Apakah hati Dek Lukman dingin? Enggak. Cuman badan aja dingin, hati hangat. Sering disakitin nggak hati? Lagi ya. Iya sih ada tuh yang sering story tuh. Oh ya kalau nggak jangan. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, namanya anak muda galau tuh biasa di story gitu ya. Tapi ya ada batasnya. Ada batasnya. Ya. Tidak semua harus di story. Bener, semuanya. itu lu kan baru 1 kali doang kok. Gitu ya, galau-galau. Galau-galau ya apa-apa, gue juga sering kok galau-galau. Tapi gue tipikal kalau galau, I'll prove them wrong. Gue buktiin kalau mereka salah. Oh iya benar. Gue akan memperbaiki diri gue sebisa mungkin menjadi orang yang paling baik, dan mereka bakal pasti ngeliat, nyesel gue nyakitin Junjun dulu. Asik. Kak Juno ngomong-ngomong mau lebaran, ada niatan buat mudik gak nih? Belum Kak Juno, mudiknya agak jauh man. Kemana sih? LA. Oh LA. Di mana tuh? Amerika. Bukan, Lenteng Agung. Deket itu. Iya, Los Angeles. Enggak, mudik. Palembang. Iya, keluarga ada di Palembang. Itu kakek nenek? Ada di Palembang. Tapi udah nggak ada sih. Baru meninggal tahun-tahun kemarin. Tapi ada rencana buat mudik nggak? Mau dong. Apalagi sekarang udah boleh mudik ya. Kalau Lukman mudiknya kemana? Kalau boleh tahu? Sama, jauh juga. Di mana? Enggak kok, deket. Di mana? Sawangan. Sewengen, Depok. United States of Depok. Yes, of course. Alright. Tapi ngerasa gak sih man kalau momen Lebaran tuh istilah kita berkumpul sama keluarga. Bener, itu kan momen ditunggu-tunggu. Kalau nggak mudik tuh kayak nggak afdol ya bro. Bener. Nah, dan kita tahu bahwa 3 tahun, ya ini tahun ketiga pandemi, 2 tahun kemarin kita nggak boleh mudik. Dan itu kenapa ada sesuatu yang mungkin tradisi yang sakral biasanya hilang ya. Lukman 2 tahun kemarin ya pas pandemi 2020, 2021 Lebarannya gimana? Di rumah aja? Di rumah aja, nggak kemana-mana kan, kita nggak boleh keluar kan. Walaupun keluar juga kan harus kayak protokol kesehatan. Betul sekali. Nah, tema kita hari ini yaitu apa tuh? Silakan. Sakralnya tradisi mudik. Nah, kayak mudik. Ada penekanan. Mudik. Judi. Ya. Yes. Baik. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini, kita kedatangan bintang tamu yang spesial sekali. Ada siapa nih Kak Juno? Beliau adalah Ketua Bidang Website, Management dan Membership DPP Partai Perindo. Ada Pak Sururi Al-Faruq. Assalamualaikum Pak Faruq. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik Mas. Alhamdulillah ya, sehat ya. Terima kasih Pak Faruq sudah mau bergabung bersama kami hari ini, dan kita bicara mudik. Ya. Tapi sebelum bicara mudik, bagaimana Pak Faruq memaknai Ramadan kali ini? Iya, Ramadan kali ini tuh spesial juga buat bukan, saya kira buat semuanya ya. Buat orang yang berpuasa tuh spesial Ramadan kali ini karena dijalani pada saat situasi sedang mencekam gitu. Meskipun kadar mencekamnya udah berkurang ya. Karena jadi Ramadan itu membuat orang menjadi lebih dekat dengan Tuhan gitu. Nah, itulah salah satu istimewanya Ramadan kali ini. Betul. Sehingga orang kecenderungannya itu
time to time-nya itu selalu lebih senang bagaimana dia berusaha untuk mendekatkan kepada Tuhan karena butuh perlindungan. Benar. Gitu. Dan alhamdulillah tadi seperti Pak Faruk sebutkan bahwa Ramadan kali ini relaksasi sedikit ya. Kita mulai boleh tadi beraktivitas, mulai boleh ada buka bareng walaupun ada beberapa restriction seperti itu, dan mudik juga udah boleh tapi dengan tadi banyak sekali ketentuannya. Tapi sebelumnya Pak Faruk kita kenalan dulu sama teman-teman yang hari ini sudah nonton. Pak Faruk ini backgroundnya seperti apa? Monggo ya. Selamat sore, saya Sururi Al-Faruk, Ketua DPP Bidang Website dan Website Manajemen dan Membership. Baik, nah kalau Pak Faruk sendiri kan kalau nggak salah saya baca nih di sini contekannya asli Demak ya. Oh iya betul. Luar biasa, ini kota bersejarah untuk Islam loh. Oh iya. Demak itu di sana kalau aku nggak salah kerajaan Islam pertama ya di Jawa betul. Berdiri. Kalau bicara mengenai Demak, apa yang Pak Faruk paling kangenin dari kampung halaman? Kalau Demak itu yang paling dikangenin itu ya. Kalau saya ziarah ya, ziarah ke makam Wali Songo, ya kan, makam Wali Songo di Demak, kemudian juga sholat di Masjid Demak karena itu masjid sakral juga ya, masjid tempat pertemuannya para Wali Songo pada saat itu ketika menyebarkan agama di daerah pesisir Jawa. Jadi dan juga kalau ke Demak itu ya tentu romantisme masa lalu itu tidak bisa sebagai orang kampung tentu Demak itu prototipenya itu tetap ya desa kampung gitu ya meskipun kalau kotanya Demak itu ya memang ya tetap dibilang kota, tapi kalau secara umum kalau bilang ke Demak itu balik kampung gitu. Balik kampung, betul. Nah, kalau dari Demak sendiri, kalau boleh tahu dulu Bang Faruk sampai sekarang kalau boleh cerita nih dulu, kuliah terus terjun ke politik sekarang, dulu backgroundnya apa? Memang ketertarikan di dunia politik sudah ada? Saya dulu saya dulu memang cita-citanya jadi guru gitu, karena memang saya itu kan tradisi keagamaan keluarga saya itu kan kuat gitu, jadi saya ditaruh di pesantren gitu, sekolah agama gitu. Nah, sampai kuliah pun saya mau nurusin yang di kampus umum tuh nggak boleh. Saya disuruh di IAIN, saya disuruh di IAIN. IAIN. Nah, cuma yang jadi masalah adalah saya tidak bisa kuliah sampai selesai di IAIN itu karena saya demo. Saya demo, jadi pada saat itu saya tiba-tiba jadi melek politik gitu. Kesadaran saya tentang politik tumbuh, jadi bisa kritis pada saat itu. Jadi ketika di kampus itu ada ceramah-ceramah politik, nah itu yang kami tentang gitu. Terus kemudian kampus itu menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan kampanye partai, nah itu yang kami tentang gitu. Nah, di situ memang saya termasuk salah satu inisiatornya di situ. Nah, pada saat itu ada ceramah Golkar di kampus IAIN Wali Songo itu. Ini mohon maaf nih, ini jangan ditiru karena pada saat itu saya udah kumpul sama teman-teman minta agar pihak rektorat membatalkan kegiatan itu karena itu tidak baik buat mahasiswa, tapi ya mungkin karena pada saat itu rezim sangat kuat sehingga mahasiswa pun juga tidak berkuasa untuk menggagalkan acara itu. Nah, karena tetap diadakan jadi saya berinisiatif dengan beberapa teman gitu ya, berusaha untuk mengacaukan pada saat momen eventnya itu. Nah, disitulah saya malam keliling kampus-kampus nempel pamflet untuk ajak demo. Gitu kan. Nah, pada saat intinya pada saat acara berlangsung itu, yang ceramah pimpinan Golkar itu, saya lempari telur busuk sama pembicaranya itu gitu. Jadi itu
kami setting sama beberapa temen untuk bikin kegaduhan dengan lempar kursi gitu. Terus kemudian ya saya bagian lempar telur, kemudian saya memang ada di depan, saya lempar telur pembicaranya gitu. Habis itu kita provokasi teman-teman keluar gitu kan. Nah, itulah kemudian yang menjadi penyebab saya tidak bisa selesai, karena maghrib itu kan acaranya itu kan siang ya. Terus maghrib sore itu saya dijemput sama Kodim. Oh, gitu. Oke. Dan itu yang nganter itu teman saya sendiri gitu. Yang nganter itu teman saya sendiri. Kemudian saya dibawalah ke Kodim. Di situ saya dimasukkan di situ, kalau tidak salah 5 hari ya saya. 5 hari di situ saya diperiksa gitu. Dan itu pengalaman saya di interview atau diintegrasi sama aparat gitu. Karena itu benar-benar mengagetkan. Jadi yang saya kira aparat itu tuh nggak ngerti, ternyata semua tuh tahu semua, dan mereka punya bukti dan punya datanya semuanya. Jadi saya tuh nggak bisa berkutik. Kamu mau kutik gimana gitu? Ini buktinya. Kamu ketemu di sini, kamu ketemu di sini. Ini datanya. Ini. Jadi itu akhirnya kemudian at the end-nya saya dinyatakan saya bersalah dan saya harus absen, istilahnya itu ya absen ke Kodim itu selama 1 bulan. Jadi wajib lapor gitu. Nah, habis itu setelah selesai wajib lapor, saya disuruh lapor ke kampus gitu, bahwa saya udah selesai urusan dengan Kodim. Nah, sama kampus keputusannya adalah di kampus, dan saya diskores selama 5 semester gitu. Ya itu kan, jadi pada saat itu memang saya sebetulnya udah rilis aja, ya udahlah memang ini risiko yang harus saya terima. Tapi karena pada saat saya lapor sama orang tua saya, nggak terima, nggak tahu caranya, kamu harus tetap sekolah gitu. Karena memang yang sekolah di desa saya itu hampir ndak ada gitu, hampir ndak ada, dan termasuk langka gitu. Pak Faruk, kalau tadi ceritanya seru tuh, bagaimana Pak Faruk dengan keyakinannya, dengan idealismenya, bahwa memang tadi agama jangan dicampur-campur ya, dengan sisipan politik, dan apalagi kita tahu memang rezimnya seperti itu. Kenapa waktu itu Pak Faruk yakin dan berbuat senekat itu? Apa yang membuat Pak Faruk, oke, saya harus bergerak, saya harus bertindak gitu? Kenapa? Iya, jadi nggak tahu ya, mungkin tiba-tiba mental politik saya jadi kuat ya. Karena mungkin itu saya intens mengadakan diskusi setiap malam minggu. Jadi dulu itu kalau teman-teman itu kan biasanya kalau malam minggu pacaran. Nah, saya itu termasuk orang idealis yang memang saya tuh mengenal pacarannya sangat terlambat. Jadi terlambat saya pacaran. Itu saya semester 4 baru pacaran. Jadi mengenal perempuan tuh baru semester 4. Nah, di situ karena saya setiap malam minggu ngadain diskusi sama teman-teman, disitulah membahas banyak hal, bahas keilmuan, bahas negara. Nah, disitulah kemudian muncul penafsiran bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi di kampus kami ini adalah nggak benar dan harus diluruskan. Jadi kita tidak mikir risikonya. Jadi, nah mungkin di situ anak muda itu gitu biasanya, bertindak tidak mikir risikonya, pokoknya tabrak aja. Nah, itu yang saya lakukan pada saat itu. Tapi dengan berkeyakinan bahwa tadi kalau kita lihat ya, bahwa ada hal-hal yang memang menurut aku ya memang sudah kita tahu mana benar dan salah. Dan kalau itu memang menurut kita memang sesuatu yang harus kita bela, ya kenapa enggak ya? Apalagi ini berkaitan dengan istilah ideologi ya, agama seperti itu. Aku paham sih, tapi kita tahu di zaman itu pasti luar biasa challenge-nya. Enggak seperti sekarang orang bisa bebas nge-tweet atau nge-post apapun bebas ngomongin agama. Tapi tadi tahunnya pasti Pak Faruk luar biasa bagaimana tantangannya. Nah, Man, ini penting, Man, bahwa nggak apa-apa telat pacaran, telat mengenal cinta ya Pak Faruk ya. Ada plus minusnya. Enggak, itu sebetulnya telat pacaran itu sebetulnya dipengaruhi karena background pendidikan saya. Jadi camkan itu. Iya. Pendidikan itu harus nomor 1. Dipengaruhi background pendidikan. Karena banyak background pendidikan saya di agama. Jadi ketika masuk kuliah pun masih
terpengaruh juga gitu. Bahkan duduk pun nggak berani duduk samping cewek. Okay. Karena ini Bang Pak Faruk, bahwa didikan di rumah kan memang kita tahu itu kan sekolah pertama apalagi kalau agamanya kuat ya. Jadi itu akan kebawa kita sampai kita besar, dan walaupun dunia digital ya itu jadi core kita gitu man ya. Jadi nggak apa-apa terlambat untuk hal-hal yang lain. Yang penting kita tadi menyelesaikan pendidikan, tanggung jawab kita. Kamu ada pertanyaan nggak, Ma? Oke, kembali ke topik utama tema kita nih. Soal apa tuh? Mudik. Oh benar. Lanjut nih, Pak Faruk. Soal mudik ya, soal mudik Lebaran ini kan Bapak seperti saya sebutkan di awal tadi ya, sudah 2 tahun nih kita nggak bisa mudik karena pandemi. Betul. Ya kan? Nah, bagi Pak Faruk pribadi, apa sih arti mudik Lebaran tahun ini? Arti mudik Lebaran buat saya sekarang ini tentu ini benar-benar sakral ya. Kalau saya bilang saya sakral karena memang saya ini orang yang sangat merindukan mudik. Itu ini kita udah 2 tahun nggak boleh mudik, dan termasuk juga pertemuan saya dengan keluarga di kampung juga termasuk kurang gitu. Saya merasa mudik ini sangat penting, sehingga saya memberikan label mudik ini adalah mudik yang sakral. Kenapa sakralnya itu adalah karena kita tuh akan menumpahkan kerinduan, ya kan, menumpahkan kerinduan karena keterpisahan kita dengan keluarga yang begitu lama gitu. Bukan hanya keluarga sendiri, tapi juga dengan keluarga saudara-saudara, dengan teman-teman di daerah itu. Itu yang membuat kita itu rindu pulang ke kampung halaman gitu. Dan tentu banyak aktivitas juga yang memperkuat kesakralan sebuah mudik itu. Ya misalnya kita sholat, bisa menyelenggarakan, bisa mengikuti sholat Id bareng-bareng sama keluarga. Sungkem. Itu bergetar hati kita itu kalau kita bisa mengikuti sholat Id bareng sama keluarga itu luar biasa. Terus kemudian juga habis sholat Id kita kemudian ada tradisi sungkeman ke orang tua, ya kan, ke bapak ibu, kemudian adik-adik gantian begitu. Dan itu juga karena bukan sekedar kerinduan ya, ada perenungan-perenungan kesalahan seorang anak pada orang tua yang itu kemudian diungkapkan dalam momentum pertemuan Lebaran itu. Nah, itulah yang membuat tidak dirasakan tiba-tiba air menetes dari mata gitu ya, karena begitu momen istimewa itu yang membuat ini. Baik, Pak Faruk, kalau kita bicara tadi pembolehan mudik ini ya, bagaimana pemerintah memberikan relaksasi agar kita tadi bisa berkumpul. Menurut Pak Faruk, apakah memang ini momen yang sudah tepat di tahun ketiga ini pemerintah memutuskan akhirnya boleh mudik, atau sebenarnya agak riski sebenarnya? Enggak, saya kira ini pemerintah juga udah udah dalam posisi yang sudah antara hit and run ya, gitu. Dia sebetulnya pemerintah itu mau melepas gitu, kerannya dibuka secara bebas gitu. Tapi pemerintah karena juga ndak enak juga gitu kan, karena memang masih situasinya masih seperti ini, jadi tetap harus ada aturan-aturan yang membatasi mudik itu. Tetapi menurut hemat saya, apa yang dilakukan pemerintah ini udah tepat. Karena kalau toh tetap dilarang, tetap namanya orang-orang yang ada di perantauan ini tetap nekat akan mudik, nggak tahu caranya bagaimana. Karena ini kita belajar 2 tahun kemarin walaupun dilarang tetap aja sembunyi-sembunyi ya Pak Faruk ya. Tetap ada yang lewat jalur tikus seperti itu, jalan-jalan kecil, bagaimana mereka mudik, dan akhirnya tadi memang. Tapi kalau aku lihat juga Pak Faruk bahwa ini juga berangkat dari angka vaksinasi kita yang tinggi ya. Jadi kepercayaan diri ini memang ditimbulkan karena kita udah booster, vaksin udah tinggi, dan juga angka juga
lately agak landai ya. Apa betul. Pak Faruk juga melihat itu? Iya, saya melihatnya itu fakta ya, itu betul ya. Gitu. Saya misalnya tinggal di satu klaster gitu, dan memang hampir dinyatakan tidak ada nihil gitu ya untuk namanya orang yang terpapar lagi tuh nggak ada gitu. Nah itu malah yang data itu ada kan masih di rumah sakit aja, tetapi faktualnya itu kalau di kompleks saya misalnya itu udah nggak ada. Memang iya benar. Itu yang kita rasakan Pak Faruk, bahwa ketika Delta ya, Omikron memang berasa bahwa sekitar kita banyak tuh yang kena. Sekarang memang ya berkurang drastis, dan tadi kalau Pak Faruk tadi tinggal di klaster berasa ya bahwa hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Dan ini juga menunjukkan bahwa memang keadaan dan di kompleks saya itu untuk ini udah diizinkan nggak pakai masker. Oh, oke. Gitu. Iya, udah diizinkan nggak pakai masker. Baik. Ini langkah yang tapi memang, ada yang jamaah yang hati-hati tetap pakai masker. Ini langkah yang berani, tapi tentunya kita lagi-lagi ya Pak Faruk, bahwa kesadaran kita menaati prokes itu penting sekali walaupun angka sudah baik, karena kita belajar dari negara-negara besar yang memang mereka sudah booster vaksinasi tinggi, tapi ketika lalai tetap bisa juga kolaps. Nah, Pak Faruk, kalau dari angka yang saya dapat, ini luar biasa loh Lukman. Tahu nggak sih ada berapa yang mudik tahun ini? Berapa Kak Juno? 85 juta. 85 juta. Ya. Jadi ada 85 juta pemudik yang akan 36% sendiri. Jadi ini angka yang salah satu terbesar ya, terbesar dalam sejarah mudik di tanah air. Pak Faruk, Anda melihat angka 85 juta ini, apa yang harus diwaspadai pemerintah? Luar biasa loh angkanya. Ya, yang harus diwaspadai tetap tadi itu ada kontrol dari pejabat-pejabat di daerah ya, tentuan aparat untuk tetap memberikan mengingatkan untuk tetap prokes ya, prokes itu tetap harus dipatuhin karena tidak bisa kemudian kita tidak percaya dengan adanya wabah ini gitu, tapi tetap harus, meskipun udah vaksin 2 kali, ada booster gitu, tetap harus ini, karena itu pergumulan manusia yang begitu besar gitu ya. Perpindahan itu bisa, interaksi itu bisa juga nanti akan menjadi trigger tumbuh lagi gitu. Nah, betul. Saya kira itu sih, pemerintah tetap tidak boleh lengah gitu kan. Jadi kontrol tetap harus dilakukan dan mungkin koordinasi dengan pejabat-pejabat di daerah agar aparat-aparatnya juga dikerahkan untuk memonitor. Gitu ya. Nah, memang tadi bahwa prokes, sudah vaksin, sudah booster, itu penting sekali untuk kita yang mudik, dan juga kalau yang mungkin vaksin yang belum lengkap, memang antigen tadi perlu dijalankan ya. Betul. Pak Faruk. Nah, kalau dari sisi kebijakan Pak Faruk dari pemerintah, apa yang menurut Pak Faruk harus disoroti di sini? Kita tahu kan bahwa saya juga ngobrol-ngobrol kemarin di diskusi di TV sebagai jurnalis, saya ngelihat bahwa memang rest area jadi salah satu tumpuan ya, ketika pemudik panjang ini, jalur panjangnya, dan harus dilihat tidak ada penumpukan, juga stamina juga. Kalau dari Pak Faruk, apa kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar pemudik ini tadi tetap lancar, aman, dan mereka tetap tahu bahwa resikonya ketika mudik harus seperti apa? Ya, kalau menurut hemat saya itu agar momen mudik ini berjalan lancar, memang pemerintah harus memberikan kanalisasi yang baik, kanalisasi yang baik buat pemudik gitu kan. Dengan kanalisasi yang baik itu akan mudah mengontrol, Jadi tidak lagi, tapi kanalisasi itu harus dimulai juga dari Jakarta. Jadi maksudnya begini, kerjasama dengan RT RW setempat gitu. Jadi pemerintah ini menyerukan kepada seluruh pimpinan pejabat di daerah juga, termasuk di Jakarta dan sekitarnya, yang mudik itu memang harus menyerahkan gitu, kayak semacam bukti registrasi bahwa dia sudah vaksin 2 kali, kemudian udah booster gitu ya. Yang belum booster juga dia sudah bisa antigen gitu ya. Itu harus ini. Jadi pencegahan itu dilakukan ketika dia start dari tempat dia berangkat gitu. Nah, itu akan mempermudah
Karena kalau itu tidak dilakukan dari awal, nanti kalau dilakukan di rest area itu atau dibuat pos-pos untuk pengontrolan itu, nanti itu akan membuat problem baru, bottleneck baru yang penumpukan itu yang saya kira itu tidak bagus gitu. Nah, termasuk juga di sisi lain memang pemerintah udah benar ya, ada ada ganjil genap, itu bagus ya, itu ide baik lah, kira-kira begitu. Cuma memang yang tadi itu yang bisa dianggap lepas itu adalah di pemerintah itu melakukan recheck terhadap para pemudik itu yang menggunakan jalur darat itu random gitu. Nah, itu random. Ini yang kita bisa khilaf juga. Kita bisa khilaf juga kalau kita pakai sistem random gitu. Jadi yang benar yang memang udah vaksin 2 kali, udah booster kena, yang belum nggak kena kan bisa lolos gitu. Karena random tadi. Karena random gitu. Ya sebetulnya ya di pesawat kan itu juga baik. Sebetulnya itu juga yang sudah diperlakukan di pesawat atau di kendaraan-kendaraan lain, tapi yang untuk jalur darat seharusnya itu begitu, ada kewajiban dari pemudik untuk menyertakan bahwa saya udah memenuhi syarat untuk bisa mudik dan gitu ya. Jadi pihak pemerintah tuh bekerja sama dengan kelurahan, dan kelurahan melibatkan RT RW gitu. Baik. Nah, Pak Farouk, kalau kita bicara salah satu masalah mudik, masalah klasik sebenarnya, pemudik motor, ini juga penting harus kita pahami bagaimana sebenarnya motor bukan alat angkut untuk jarak jauh ya. Tapi ya tadi banyak yang memang bisanya motor gitu ya. Kalau saya lihat ini ada kebijakan seperti mudik gratis untuk mengurangi itu, ada juga motor yang dibawa KAI Bagaimana Pak Farouk melihat pemudik motor ini? Nah ini kan juga pemerintah nggak bisa membendung para pemudik motor itu. Pemudik motor itu ke Jawa aja itu 17 juta. 17 juta untuk tahun ini. Jadi luar biasa. Iya, Departemen Perhubungan udah punya data bahwa pemudiknya itu yang naik motor itu 17 juta. Waduh. Itu udah 17 juta. Itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang punya CSR untuk mengangkut pemudik dengan naik bis, menyiapkan bis gitu. Tapi tetap aja, kenapa mereka memilih tetap pakai motor? Karena ya tadi itu tentu ada yang memang menghemat biaya, dan kemudian untuk jarak tempuh mereka nanti kalau sampai di kampung kendaraannya itu bisa dipakai untuk mobilitas di kampung gitu. Dan kadang gini Pak Farouk, nggak semua kampung ada akses mobil. Itu kenapa mereka kadang nekat untuk bawa motor. Dan ini kamu tahu kan kalau kita lihat di Jakarta Timur ya, banyak tuh pemudik motor mau ke arah Pantura gitu ya. Nah, kamu melihat bahaya kan? Kamu tahu kan kalau motor itu kalau jarak jauh memang bukan alat angkut yang direkomendasikan. Dan itu yang harus kita sadari, bahwa kalau mudik ada resikonya entah kita nabrak atau ditabrak, apalagi untuk yang kendaraannya seperti motor ya, Pak Farouk ya. Tapi percaya nggak itu loh maksudnya itu meskipun motornya seperti itu, kemudian dia ditumpangin bapak ibu, 2 anaknya gitu kan, terus masih bawa barang masih keruh di belakang, itu juga selamat, itu kan luar biasa ya. Benar. Itu kan luar kita biasa. Ngeliatnya deg-degan kadang ngeliatnya. Itu karena tadi itu sakralnya itu loh orang mudik itu, sehingga kepasrahan ya kan, kepasrahannya dia sama yang di atas itu, karena dia niatnya benar-benar tulus ingin bersilaturahmi ke kampungnya gitu. Yang perjalanan yang dangerous banget itu. Benar. Benar Pak Farouk. Jadi kadang nggak cuma motor loh Pak Farouk, ada bajai. Iya, ada bajai. Atau kendaraan yang dimodifikasi lah seperti itu yang mereka bawa. Tapi kan memang itulah salah satu festifnya mudik ya. Bagaimana kita ngeliat orang berbondong-bondong pulang kampung untuk bertemu keluarga setahun sekali di momen Idul Fitri. Nah Pak Farouk, kalau sebagai pengemudi nih, sebagai kita yang melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan pribadi, harus seperti apa sih agar tadi aman, stamina, care semuanya harus seperti apa? Ya, saya kira orang yang menggunakan kendaraan pribadi, saya kira baik mobil maupun kendaraan motor itu tentu memang harus
harus preparingnya dengan baik ya. Paling nggak harus mobilnya, motornya dipastikan itu semua udah diservis dengan baik gitu. Kalau motor juga harus membawa apa tuh ban serep atau ban double agar ketika nanti ada masalah di jalan itu tidak ada masalah untuk bisa mengganti bannya itu, termasuk mobil juga gitu. Nah, selain memang kendaraannya harus benar-benar sehat, nah juga di dalam mobilnya atau di motornya juga harus disiapi peralatan kesehatan, obat-obat gitu ya, yang bisa mendukung ketika para pemudik ini sedang mengalami gangguan apa itu, jadi nggak perlu panik karena udah tersedia fasilitas obat yang mereka bawa, dipersiapkan ketika sebelum pulang. Betul. Yeah. Gitu. Karena kalau kita bicara stamina, ini nggak bisa kita Nah, sama ini juga mereka harus mengontrol fisiknya. Jadi jangan merasa terburu-buru kepengen sampai di rumah, lalu nggak mempertimbangkan kondisi fisiknya. Pak Faruk, kalau kita misalnya nyetirnya gantian juga penting ya Pak Faruk ya. Kalau ada istilahnya bantuan saudara gitu, berapa jam pertama itu juga salah satu solusi ya Pak Faruk ya. Jadi nggak boleh mudik sendirian gitu Kak Jun ya? Kalau bisa ya, karena kan kita kan kalau perjalanannya cukup jauh berjam-jam, lebih dari 5 jam ya sangat disarankan. Kalau misalnya yang menggunakan kendaraan itu kan kalau kita niru di luar negeri itu kan, misalnya orang kalau pakai mobil 2 jam tuh mesti wajib berhenti, ya kan? Harus wajib berhenti, dan penumpang pun wajib turun, ya kan? Harus ke toilet gitu. Dan waktunya dia untuk break itu 15 menit gitu. Buat drivernya, buat penumpangnya jadi lebih nyaman, sehingga ketika masuk lagi jalan lagi itu memang kondisinya bisa stabil gitu. Betul. Nah, yang kalau di sini ini kan memang tetap nekatnya itu. Benar. Karena memang idealnya tadi ada jamnya untuk kita turun dulu, refresh. Karena ini Pak Faruk, ini yang pernah saya bahas juga, bahwa micro sleep. Ya, itu ketika orang nyetir lama, terlalu panjang dan juga ngerasa di jalan tolnya wah kenceng gitu ya, dan capek, itu bisa berapa detik bisa ketiduran dan itu fatal. Dan itu ada beberapa contoh kasus yang selebritis kemarin kecelakaan itu ya, ada analisa itu micro sleep juga. Jadi memang ini juga jadi harus perhatian ya Pak Faruk ya, untuk pengemudi, bahwa bahaya micro sleep gitu. Jadi kalau nyetir jauh nggak fit, ngantuk 1 detik 2 detik. Oh, itu disebutnya mikro. Kayaknya lu pun pernah ngalamin deh. Lagi nyetir? Iya, lagi bawa motor. Tiba-tiba kayak tiba-tiba kayak selepan tau gak sih? Iya, itu micro sleep. Toto nabrak. Karena ngantuk. Iya, tuh, pulang kerja. Tuh kan bahaya banget tuh. Kerja itu kan jam 2 pagi ya kan. Jam 2 pagi, pulang itu jam 2 siang. Nah, plus pulang dari kerjaan jam 2:30, arah pulang ke rumah, tiba-tiba lagi bawa motor gini. Gitu, nggak tanpa sadar kita tidur. Nabrak mobil. Jadi ini nabrak mobil. Kita harus sadar ya Pak Faruk, kalau kita berkendara, resikonya adalah kalau kita kalau nggak nabrak ditabrak. Nah, itu kita harus punya tanggung jawab. Jangan sampai nabrak orang, karena kita nggak mau juga ditabrak. Dan micro sleep itu salah satu resiko ketika orang berkendara jauh. Berarti itu bahaya. Nah, kayak ngomong-ngomong nih, untuk Pak Faruk sendiri, Bapak mudik nggak Pak? Ya, saya mudik. Saya mudik. Kapan Pak rencananya? Saya nanti habis sholat Id mudik. Oh, jadi pas lebarannya ya? Ya, setelah lebaran gitu. Kenapa momennya? Ya, karena saya nunggu sepi. Saya nunggu sepi juga, gitu. Bener. Saya nunggu sepi. Tapi juga ya nggak juga sih. Banyak orang juga yang memang mengatur mudiknya pasca sholat Id juga gitu. Biar itu Pak Faruk, kalau ngelihat kita lihat tadi bahasan kita soal mudik, bagaimana yang kita harus lakukan sebagai masyarakat, dan juga kita memahami peraturan pemerintah. Hal lain Pak Faruk, Anda melihat bahwa kalau saya ngelihat mudik kali ini adalah pembuktian kita bagaimana prokes kita. Kita lihat apakah kalau mudik ini lancar, ini bisa jadi benchmark nantinya untuk kedepannya. Anda sepakat dengan ini? Iya, saya sepakat. Karena ini kan memang tujuannya untuk, saya kira dreamingnya dari pemerintah adalah ini kan menuju proses endemik ya, COVID-19 ini. Saya kira nanti kalau ternyata 85 juta itu mudik semua, dan kemudian dia arus balik ternyata tidak
tidak angkanya ada, nggak signifikan lah ya. Signifikan lagi. Artinya pemerintah punya keberanian untuk membuka kerannya lebih lebar lagi, saya kira. Dan ini kan penting ya, ini untuk dari sisi ekonominya. Betul. Kan? Dari sisi ekonominya ini kan pemerintah sedang dikejar bagaimana tanggung jawabnya untuk merecovery ekonomi itu harus cepat bisa terjadi itu. Nah, makanya ini saya kira ini ini salah satu rangkaian kebijakan pemerintah dalam rangka menuju proses recovery ekonomi itu. Dan tentunya ini kerjaan bersama, Man. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita juga yang masyarakat, para pemudik juga punya tanggung jawab tadi, bahwa kita dikasih kelonggaran, dikasih relaksasi, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menjalankannya sebaik mungkin dengan prokes, agar kita tidak merugikan orang yang kita datengin, dan juga orang yang kita datengin nyaman gitu ya. Pak Farouk ya. Pak Farouk, terakhir untuk anak-anak yang menonton hari ini, anak-anak millennials dan Gen Z, apa pesan Pak Farouk untuk selama mudik ini, terkait mudik, apa yang ingin Pak Farouk sampaikan? Saya kira saran saya buat teman-teman milenial mudik ini, nanti belajarlah banyak dari kampung gitu. Seraplah ilmu dari sana, karena itu yang akan menjadikan diri anak-anak milenial itu punya mental yang kuat, punya motivasi besar gitu, punya dreaming besar gitu, punya tidak cengeng gitu ya. Karena rata-rata itu adalah didapatkan dari orang-orang dari desa yang kemudian melakukan migrasi ke kota. Bagaimana kalau udah di kota itu kompetisinya itu luar biasa. Kompetisinya itu luar biasa. Ya kan, nggak cukup mengandalkan ini saudaranya siapa, anaknya siapa, itu nggak bisa. Jadi kalau kita lihat orang-orang di kampung itu bagaimana dia bisa memotivasi anak-anaknya itu menjadi orang, itu ya karena itu. Jadi banyak lagi adalah belajar tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, itu adalah hal-hal sepele yang mungkin sekarang itu hilang di kalangan anak-anak milenial. Kan bisanya ngomong sama lu gue gitu, dia nggak tahu yang diajak ngomong itu adalah siapa gitu kan. Nah, kadang itu dia lewat aja gitu, terus dengan suara sekeras-kerasnya ini. Jadi banyak yang dipelajari dari mudik itu. Jadi tapi juga yang pelajaran lain, artinya yang juga perlu ini warning juga buat para pemudik, karena mudik itu selalu ada efek negatifnya. Di mana kalau udah mudik itu efek negatifnya adalah mereka show off. Kadang-kadang tuh nggak sadar mereka itu benar-benar show off, ingin menunjukkan eksistensinya, bahwa dia itu ada orang yang sukses, ada di kota gitu, sehingga mereka ingin menunjukkan semuanya yang dia punya, ingin menghabiskan semua yang dia punya, diberikan kepada saudara-saudaranya gitu. Tapi ketika balik nyengir sampai di Jakarta lagi kan. Jadi maksud saya, karena apa? Situasinya sekarang masih belum stabil secara ekonomi. Jadi tetap namanya hidup hemat itu harus tetap saya setuju di manage dengan ini baik. kita tuh kadang gini, nggak boleh kebablasan ya, bahwa hidup pandemi itu ngajarin banyak hal ya Pak Farouk. Salah satu yang berhemat, menghargai hal kecil yang kita punya. Dulu aku ngerasa banget kalau aku pribadi, ketika punya uang terserah sih mau beli apa, tapi pas pandemi mikirnya 1000 kali, ini penting nggak ya, guna nggak ya buat saya. Nah ini juga momen mudik, momen lebaran juga mengajarkan kita, harusnya kita merayakannya dengan sederhana aja. Benar. Cukup aja, tidak boleh berlebih, seperti itu Pak Farouk ya. Pak Farouk, terima kasih sekali atas insight ya. Luar biasa. Semoga nanti teman-teman kita yang mudik ya, semuanya jaga kesehatan, harus aware sama jalanan, kondisi kendaraan juga. Ya harus diperiksa, kalau bisa jangan pakai motor, kalaupun mau bawa motor ada fasilitasnya untuk penitipan dan bawa motor mudik ya Pak Farouk ya. Dan sebisa mungkin semoga pemerintah bisa memberikan tadi fasilitas yang paling baik untuk pemudik
sehingga tadi hal-hal yang jelek bisa kita kurangi, seperti itu. Pak Faruk, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat untuk Pak Faruk dan juga bagaimana teman-teman dari Partai Perindo tadi juga memberikan yang terbaik untuk para rakyat, karena kita tahu slogannya untuk Indonesia sejahtera. Baik, dan berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate sekali dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Nah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Faruk. Terima kasih Mas Lukman telah menyempatkan waktu untuk hadir sini. Keren. Atas pemikiran dan sharingnya dari Pak Faruk, semoga bisa menginspirasi kita semua. Kamu paham kan Pak Faruk ngomong tadi mudik harus punya tanggung Jadi, jawab. Mas Lukman kan followernya kan besar. Benar. Nah, itu dong posting konten-konten yang bagus untuk menginfluence gitu. Bagaimana mudik yang aman gitu, Man. Siap. Ya. Paham ya? Jangan siap-siap aja nih. Udah diceramain Pak Faruk ya. Pak Faruk makasih sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuna Syaputra. Dan saya Lukman Nurjah. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, jayalah Indonesia.